Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aisyah Rachman, Prodi PGSD, NIM 2019 1115047, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang asal-usul Sura dan Baya. Pada zaman dahulu, di sebuah lautan yang luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu yang bernama Sura dengan seekor buaya yang bernama Baya. Mereka terus berkelahi karena sering berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, tangkas, cerdik, ganas, dan rakus. Namun, dari sekian banyak pertarungan yang mereka hadapi, belum pernah ada dari mereka yang kalah ataupun menang. Karena itu, akhirnya hiu Sura dan buaya mengadakan sebuah perjanjian. Aku bosan terus bertarung denganmu, buaya. Aku juga. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi bertarung? Setelah beberapa saat berpikir, lalu Sura mempunyai ide agar mereka tidak lagi bertarung. Aku mempunyai ide, buaya. Untuk mencegah pertarungan di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan kita masing-masing. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu, buaya, daerah kekuasaanmu ada di daratan. Maka dari itu, kamu harus mencari mangsa di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air adalah tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju dengan gagasanmu itu. Dengan adanya perjanjian wilayah kekuasaan itu, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, agar buaya tidak mengetahuinya. Akan tetapi, akhirnya buaya mengetahui bahwa Sura telah melanggar perjanjian mereka. Tentu saja buaya sangat marah melihat kejadian ini. Hai Sura, mengapa kamu melanggar perjanjian yang telah kita sepakati dulu? Beraninya kamu memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku. Namun, Sura pun tidak merasa bersalah. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini di air? Nah, berarti sungai juga termasuk kekuasaanku. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat. Sedangkan daerah kekuasaanmu itu di lautan. Berarti sungai adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku dulu tidak pernah bilang kalau di air hanya air laut saja, tetapi juga air yang berada di sungai. Kau hanya sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak, aku kira alasanku sudah cukup kuat, dan aku adalah pihak yang menang dalam kasus ini. Kau sengaja menipuku kan? Aku tidak sebodoh yang kau kira, Sura. Aku tidak peduli kau bodoh ataupun pintar. Yang terpenting sekarang adalah sungai dan laut adalah daerah kekuasaanku. Kalau begitu maumu, baiklah. Mulai sekarang, perjanjian kita yang dulu itu batal. Mulai sekarang, siapapun yang terkuat di antara kita, dialah yang berhak menjadi penguasa. Akhirnya, pertarungan sengit antara hiu Sura dan buaya tidak terhindarkan lagi. Bahkan pertarungan kali ini adalah pertarungan yang paling sengit dan dahsyat. Dalam waktu singkat, air di sekitar sungai menjadi merah karena darah yang keluar dari luka-luka hiu Sura dan buaya. Mereka terus bertarung tanpa istirahat. Dalam pertarungan sengit ini, buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekor sebelah kanan. Selanjutnya, Sura juga mendapat gigitan di ekor hingga hampir putus. Setelah pertarungan itu, ikan hiu Sura kembali ke lautan, sedangkan buaya puas sudah mempertahankan wilayah kekuasaannya. Pertarungan antara hiu Sura dan buaya ini sangat berkesan. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dan dari peristiwa tersebut, kemudian dibuatlah kota Madya Surabaya, yaitu gambar ikan hiu Sura dan buaya. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.